Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali pada pertemuan keempat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang tasamuh, musawwah, tawasud, dan ukhuwah. Namun nanti pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang tasamuh. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tasamuh, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita nanti setelah kalian membaca dan memahami materi, kalian diharapkan bisa menganalisis nilai urgensi dan upaya mencerminkan sikap tasamuh atau toleransi, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi kejadian dan peristiwa yang mencerminkan tasamuh. Baiklah anakku yang sholih-sholihah, kita masuk kepada pengertian. Toleransi atau tasamuh itu diambil dari kata samaha yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Secara terminologi atau istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Toleransi dalam agama Islam itu adalah sikap yang mengarah kepada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kita diciptakan Allah laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Dan di antara kita yang mulia, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi konsep tasamuh yang kita keluarkan dalam Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit, yakni dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Baiklah anakku yang sholih-sholihah, terkait dengan toleransi dalam agama, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, beliau menjelaskan ada 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia adalah realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Yang keempat, keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Jadi keempat itulah yang mendorong sikap tasamuh dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan berperilaku tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mencontoh. Salah satu contoh sikap tasamuh dalam Islam diantaranya
ketika di kota Madinah, Rasulullah itu tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Beliau sangat menghargai antar satu dengan yang lain. Yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Alhamdulillah di Indonesia juga sudah begitu ya. Kita pun menghargai umat non-muslim yang sedang melaksanakan ibadah. Semoga kita bisa melakukannya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan seseorang yang beragama Yahudi, buta dan miskin. Walaupun dalam sebuah cerita diceritakan bahwa orang tersebut suka menghina Rasulullah, tapi dengan ketulusan beliau, setiap melewati orang tersebut, beliau selalu memberikan makan, bahkan menyuapinya sendiri. Yang ketiga, ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah pun bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Jadi kita bisa menauladaninya, anak-anakku yang soleh-solehah. Jangan terus kita tidak menghargai mereka yang bukan golongan kita. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari Bu Hikmah mohon maaf. Namun tunggu dulu, ada tugas yang akan saya sampaikan. Baiklah anakku yang soleh-solehah, tugas kalian, tolong kalian amati lingkungan kalian. Kira-kira kalian bisa ceritakan bentuk tasamuh yang bisa diterapkan di lingkungan kalian. Cerita ini silahkan kirim di kolom komentar ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa sukses di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya dari Bu Hikmah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.